Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hadi Saputra. Saya mahasiswa dari STMI Kapal Komplek Palembang. Saya dari program studi S1 Sistem Informasi. Dan saya saat ini mahasiswa semester 2. Di video kali ini saya akan membuatkan sebuah tutorial bagaimana cara membuat sebuah program struk pembayaran restoran dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah algoritma dan struktur data. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit apa itu pemrograman. You have one shot on stage, what you got to play? Generic drops for days, still the people rage. Am I not insane? Can you stop and explain why these drops are so lame? Is money buying you fame? I'm fucking on, I'm killing it with this song. You haters can sing along. Java ini adalah bahasa pemrograman yang berorientasi objek. Nah, Java itu bersifat open source dan gratis karena dia itu tidak hanya fokus pada satu sistem operasi, tetapi dia itu akan dikembangkan untuk berbagai sistem operasi. Maka dari itu dia bersifat open source. Nah, untuk karakteristik Java itu meliputi yang pertama itu sederhana, yang kedua itu berorientasi objek, yang ketiga itu mudah didistribusikan, yang keempat itu dapat dijalankan pada platform yang berbeda, dan yang paling penting itu aman. Nah, untuk fase pemrograman Java itu dimulai dari kita menuliskan kode program dengan toolsnya itu dengan menggunakan text editor, dan hasilnya itu merupakan berkas yang berekstensikan .java. Nah, yang terakhir itu akan menjalankan sebuah program dengan tool Java Interpreter yang hasilnya itu akan merupakan program output. Nah, di tutorial ini saya akan membuatkan sebuah struk pembayaran yang sederhana, di mana konsepnya nanti user akan menginputkan datanya terlebih dahulu, dan di sini saya menggunakan array dan menggunakan struktur perulangan serta struktur kontrol if dan else untuk melakukan perbandingan, karena di inputan user tadi akan dimasukkan sebuah kode menu, di mana kode menu nanti akan menjelaskan dan menampilkan dari maksud arti kode menu itu. Misalnya kode menu untuk bebek goreng yang utuh saya tandai dengan BU, maka dia akan keluar nama menu serta harganya. Nah, baiklah, untuk text editornya di sini saya menggunakan GCreator Pro. Bagi teman-teman yang ingin mendownloadnya, nanti saya akan letakkan link downloadnya di deskripsi video. Tetapi jika teman-teman ingin menggunakan text editor lain seperti Sublime Text atau Visual Code Studio, itu terserah teman-teman mana yang nyamannya dan mana yang mudah digunakan. Baiklah, kita langsung ke tutorial pembuatan kode program. Yang pertama, kita siapkan file Java-nya terlebih dahulu. Kita buka text editornya. Di sini saya belum menyiapkan filenya, kita tambahkan menu file di sini. Di sini dengan mengklik file, lalu klik new, atau bisa menggunakan shortcut dengan Ctrl N. Di sini untuk tipe filenya kita pilih Java class. Lalu kita klik next. Lalu untuk penamaan file ini, setiap baris kode yang berjalan di Java itu harus berada di dalam file class. Nah, di sini saya akan menamai kelasnya itu nanti dengan judul program struk sederhana. Nah, kelas itu harus dimulai dengan huruf besar pertama. Java itu kan peka terhadap huruf besar atau kecil, jadi nama file Java itu harus sama dengan nama kelas. Jadi di sini kita namakan program struk sederhana. Nah, kita telah membuatkan filenya, telah menyiapkan filenya.
Dan jangan lupa saat kita menyimpan file itu tambahkan di akhirnya itu, di akhir nama file itu .java. Kita aktifkan dulu untuk line numbersnya agar mudah jika terjadi error. Selanjutnya, seperti di awal tadi yang sudah saya jelaskan, bahwa tutorial ini akan menggunakan sebuah inputan dari user dan nantinya akan baru tampil menjadi sebuah struct. Jadi di sini saya akan menggunakan inputan berupa fungsi scanner. Kode programnya itu adalah import java.util.scanner. Jangan lupa di setiap teman-teman menuliskan kode program itu diakhiri dengan tanda titik koma. Baiklah, setelah kita menuliskan fungsi scannernya, inputan fungsi scanner, nah teman-teman agar lebih mudah menjelaskan kode Java tersebut dan membuatnya itu lebih mudah dibaca, kita bisa menggunakan komentar sebelum atau di atas kode program yang kita buat. Contohnya di sini saya akan menggunakan sebuah komentar. Nah, perlu diketahui komentar dalam Java itu terdapat dua jenis. Yang pertama itu komentar satu baris dengan slash seperti ini atau garis miring 2. Ada yang menggunakan komentar dengan multibaris, yaitu menggunakan slash bintang lalu diakhiri dengan bintang slash. Ini merupakan sebuah komentar multibaris. Di sini saya akan menggunakan jenis komentar yang satu baris saja. Ini adalah komentar. Kita tuliskan komentarnya, memasukkan perintah inputan fungsi scanner. Selanjutnya kita buatkan kelasnya terlebih dahulu. Untuk sintaksnya itu atau kode programnya, kita buatkan komentar dulu, membuat kelas. Public class. Nah, untuk nama kelasnya itu harus sesuai dengan nama file yang telah kita siapkan tadi. Nah, di awal kalimatnya itu harus menggunakan huruf kapital. Program struct sederhana. Jangan lupa memasukkan buka kurung kurawal dan menutup. Lalu selanjutnya kita masukkan metode utama. Ini diperlukan agar kita dapat melihatnya di setiap program Java, atau umumnya itu agar bisa di running atau di compile. Nah, kode programnya itu public static void main string. Ini menandakan bahwa ini adalah sebuah argumen. Baiklah, setelah itu kita deklarasikan variabel dan tipe datanya. Di sini kita akan menggunakan variabel di mana kita akan memasukkan nama kasir, yang kedua itu tanggal, lalu waktu, serta jenis order dan nomor meja serta jenis pembayaran. Itu untuk tipe datanya itu berupa string. Mengapa string? Karena tipe data string itu merupakan tipe data menyimpan barisan karakter. Nah, lalu untuk variabel yang kedua, yaitu di mana user akan nantinya menginputkan berupa angka.
Nah, untuk inputan angka itu tipe datanya itu berupa integer. Nah, di sini juga kita akan mendeklarasikan tipe data variabel array satu dimensi yang nantinya akan digunakan untuk melakukan inputan untuk user. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu array itu apa, jadi array itu digunakan untuk menyimpan beberapa nilai dalam satu variabel. Nah, untuk meniru setiap data array ini kita butuh petunjuk data. Nama lainnya itu adalah indeks. Kalau tidak ditentukan sebelum datanya itu diolah atau tipe data itu diimplementasikan, maka indeks itu akan diberlakukan secara default, dimulai dari 0. Sama seperti di materi perulangan yang telah dipelajari sebelumnya, indeks perulangan itu kan defaultnya dimulai dari 0. Untuk pendeklarasian array, kita tentukan variabel dan dengan menggunakan tanda kurung siku. Baiklah, kita lanjut ke kode programnya. Kita deklarasikan dulu variabel dan tipe datanya. Di sini yang pertama itu dengan tipe data string. Yang nantinya akan menggunakan barisan karakter. Dengan tipe data string, dengan variabel kita nyatakan nama kasir, lalu tanggal, lalu waktu, lalu jenis order. String, nomor meja, dan jenis pembayaran. Lalu untuk tipe data yang kedua, karena variabelnya nanti itu akan memasukkan inputan berupa angka bulat, maka kita deklarasikan tipe datanya berupa integer dengan variabel. Kita berikan variabel i, n, dan total semua dan bayar. Integer i, n, total semua sama dengan 0, lalu variabel bayar. Nah, selanjutnya kita deklarasikan juga variabel array-nya. Caranya, karena kita nanti akan menggunakan inputan berupa barisan karakter, maka di sini kita deklarasikan tipe datanya berupa string. String nama-nama. Untuk array jangan lupa dengan kurung sikunya seperti ini. Lalu dandakan dengan new string banyak datanya 10. Nah, untuk masukkan berapa banyak variabel ini dalam menampung data atau item, di sini kita buatkan banyaknya datanya itu 10 saja. Lalu kita lanjutkan dengan variabel untuk kode menu. Lalu untuk memasukkan data berupa jumlah menu, harga, dan total harga, kita masukkan tipe datanya berupa integer karena int ini akan melakukan proses perhitungan aritmatika, yaitu penjumlahan pengurangan.
isi dengan variabel harga. Lalu inti dengan variabel harga. Oke, 10. Setelah kita melakukan pendeklarasian variabel dan tipe data serta pendeklarasian variabel array satu dimensi, kita deklarasikan juga variabel untuk menyimpan sementara inputan keyboard dari user. Jadi kalau kita inputkan nanti, maka akan disimpan di suatu variabel. Nah, variabelnya ini harus kita deklarasikan terlebih dahulu. Cara pendeklarasiannya, kita masukkan kode program berikut seperti ini. Scanner, kita masukkan input saja, atau bisa juga dengan masuk sini kita tuliskan input new scanner system.in. Nah, lalu kita masukkan merek atau judul restoran tersebut dengan menggunakan perintah output dari Java, yaitu system.out.println. Buatkan output usaha listrik dan system.out.println. Ini kita variasikan menggunakan garis, disesuaikan saja. Jangan lupa untuk perintah output dari Java itu dengan membuka kurung dan ditandai dengan kutip 2. Ini kita copy saja biar cepat. Kita masukkan alamatnya, jalan di ini kalian variasikan sesuai dengan struk apa yang kalian bikin, apa Alfamart atau dan lain-lain, usaha yang lain. Kita copy yang ini harus disamakan biar kelihatan rapi. Lalu selanjutnya kita membuat perintah inputan untuk si user.
dimana nanti si user ini akan menginputkan terlebih dahulu dari pesanan yang dipesan oleh customer. Di sini yang pertama kita tuliskan komentar yang terlebih dahulu. Ini merupakan input yang ada di user. Kita buatkan pernyataan yang terlebih dahulu dengan menggunakan output dari Java. Ini tidak usah pakai LN. Kita bikin pernyataan, masukkan nama kasir. Lalu kita masukkan variabel nama kasir dengan tipe data string tadi. Lalu masukkan juga variabel untuk menyimpan sementara inputan keyboard dari user. Caranya bagaimana? Cara menuliskan kode programnya seperti ini. Kita masukkan nama variabelnya berupa nama kasir sama dengan, lalu masukkan perintah inputan fungsi scanner tadi, input, lalu dilanjutkan dengan next line, buka kurung tutup kurung, diakhiri dengan titik koma. Mengapa ini dituliskan next line? Karena ini kan tipe datanya berupa string, maka di sini kita ketikkan next.line. Fungsinya itu untuk menerima inputan berupa string, lalu untuk menerima inputan berupa string atau beberapa barisan karakter. Lalu selanjutnya kita lanjutkan dengan inputan datanya yang lain. Yang kedua itu kita masukkan pernyataan dengan memasukkan tanggal. Kita buatkan dulu outputnya. Itu tanggal, kita samakan biar terlihat rapi. Nah, kita panggil variabel tanggal sama input sama next line udah dengan berupa string. Lalu yang ketiga kita bikin pernyataan untuk variabel waktu. Kita masukkan variabel waktu sama dengan input dot next line. Lalu selanjutnya masukkan pernyataan untuk jenis order. Jenis order ini meliputi apakah customer tersebut makan di tempat atau dine in atau take away. Take away itu bawa pulang atau bisa dengan menggunakan Gojek. Kita panggil, masukkan variabel jenis order. Ini jenis, salah tipe, jenis order dengan input next line. Lalu selanjutnya pernyataan jumlah jenis pembayaran, misalnya jenis pembayaran, pernyataan jenis pembayaran. Kita panggil variabel jenis pembayaran sama dengan input dot next line. Lalu selanjutnya setelah pernyataan jenis pembayaran, kita akan memasukkan inputan berupa jumlah bayar dan jumlah data menu yang akan dimasukkan. Nah, ini kan inputannya itu berupa barisan angka, maka kita tipe datanya itu berupa integer. Lalu kita akan setelah di input menggunakan next.int, karena ini nanti akan memasukkan inputan berupa angka. Kita bikin pernyataannya terlebih dahulu menggunakan keluaran output dari Java. Pernyataan jumlah pembayaran.
lalu kita masukkan variabel bayar. Next input next int. Lalu kita buat jarak satu baris seperti menggunakan println, maka di sini kita menggunakan garis miring n seperti ini. Nah, garis n ini sama saja seperti kode program sistem out println, yang dimana untuk memberikan jarak satu baris ke bawah. Atau ada juga yang untuk memberikan jarak seperti kita mengklik tab di keyboard, yaitu dengan garis miring T seperti ini. Baiklah, kita lanjut dengan pernyataan jumlah data menu yang akan dimasukkan. Kita bikin pernyataan jumlah data menu yang akan dimasukkan. Lalu kita masukkan variabel n yang bertipe data integer, lalu input next int. Baiklah, kita coba teskan terlebih dahulu apakah terdapat error. Kita coba running project, atau bisa menggunakan F5 di Creator. Di line 13, di line 44 salah masukkan, seharusnya sama dengan proses komplit. Masukkan nama kasir Hadi, tanggal 12 waktu 12.00, jenis order dan ini cash, bayaran 1000. Ini khusus untuk angka, tidak biasa berupa string. Jika dia memasukkan berupa karakter, barisan karakter, maka ia akan terjadi error. Proses komplit. Biar terlihat rapi. Untuk nomor mejanya belum kita masukkan. Kita masukkan terlebih dahulu. Sudah ikutan nomor meja. Selanjutnya, setelah kita melakukan menuliskan kode program untuk perintah inputan user, kita selanjutnya itu akan menggunakan perulangan, di mana perulangan ini akan dimulai dari indeks yang pertama sampai ke indeks yang terakhir yang dituju. Di sini kita akan mengisikan banyaknya data menu yang akan dimasukkan. Jadi di sini kita akan buatkan di mana variabel i kecil dari n, jadi i-nya itu maksimal sampai banyaknya data menu yang akan diinputkan oleh si user tadi yang ini. Jadi dimulai dari 0 sampai dengan i lebih kecil dari n, kita gunakan counter kelipatan atas i++. Masukkan di sini struktur kode programnya for
di mana i sama dengan 0, lalu i kecil dari n, lalu menggunakan pelipatan atas i plus plus, lalu buka kurung, tutup kurung. Selanjutnya kita akan menginputkan 3 variabel. Yang pertama itu berupa urutan menu keberapa, misalnya urutan menu yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Yang kedua itu merupakan variabel kode menu dan jumlah menu. Untuk variabel urutan menu yang keberapa itu kita harus mendeklarasikannya terlebih dahulu. Di sini kita deklarasikan terlebih dahulu. Nah, berupa angka, kita masukkan tipe data integer, number, dengan i plus 1. Ini akan dilakukan secara berurutan dimulai dari menu yang ke-1, kedua, ketiga, keempat, kelima, hingga seterusnya. Lalu kita panggil urutan untuk menu keberapa tersebut dengan memasukkan pernyataan dengan menggunakan perintah output Java. Caranya seperti ini. Menu ke, kita panggil plus number. Kita buat jarak 1 baris seperti ini. Lalu selanjutnya kita masukkan variabel untuk menampilkan kode menu. Kita akan menampilkan kode menunya terlebih dahulu agar user dapat memilih dari kode menu tersebut. Di sini kita masukkan perintahnya keluaran Java terlebih dahulu dengan membuat pernyataan kode menu. Kode menu beri jarak 1 baris ke bawah, 2 baris. Ini kode menu untuk bebek goreng. Yang pertama untuk BO ini adalah bebek utuh, lalu kita kasih jarak 1 baris ke bawah, lalu ditambahkan yang kedua itu menu DS. Di sini kita percepat saja agar tidak memakan waktu. Di kode menu ini nanti saya akan buatkan seluruh menu yang ada di daftar menu di bebek goreng Haji Selamat ini. Baiklah, setelah kita menyatakan pernyataan untuk kode menu yang akan tampil di inputan user tadi, di sini kan kode menunya yang pertama itu untuk menu bebek ada 7 kode, untuk ayamnya ada 2 kode menu, dan untuk tambahannya itu ada 7 kode menu, dan untuk minumannya itu ada sekitar 22 menu, kode menu. Selanjutnya kita masukkan untuk menginputkan variabel kode menu tersebut, yang nantinya barulah user tersebut akan memasukkan kode menu dari yang telah ditampilkan di atas. Kita bikin pernyataannya terlebih dahulu. Kita sistem out print. Di sini menyatakan masukkan kode menu di atas yang dipesan. Lalu masukkan variabel kode menu.
dengan indeks I yang ditunjuk oleh perulangan for ini untuk diinputkan kode menu apa yang nantinya akan diinputkan oleh si user. Lalu selanjutnya kita masukkan variabel untuk masukkan jumlah menu yang akan dipesan. Nah, untuk jumlah menu yang dipesan ini kita menggunakan tipe data integer, maka sesudah input itu ditemukan .next int. Kita bikin pernyataannya dulu dan menggunakan sistem out print, masukkan jumlah menu yang dipesan. Lalu panggil variabel jumlah menu dengan indeks yang ditunjuk oleh perulangan for i untuk diinputkan jumlah menu yang dipesan oleh si user. Nah, untuk struktur perulangan kira-kira seperti inilah. Lalu kita coba running apakah terdapat error. Coba run, proses komplit, berarti tidak ada kesalahan di dalam penulisan struktur perulangan. Jadi kita itu dari struktur perulangan ini nanti akan ditampilkan dan akan dilakukan perbandingan dari kode menu ini. Misalnya BU ini kan kode menu dari bebek goreng utuh yang nantinya itu akan dibandingkan dengan menggunakan struktur kontrol if else majemuk dan metode equals, dimana untuk kode menu BU ini tadi merupakan nama menu dari bebek utuh dan langsung diinputkan oleh programmer dengan harga berupa dari harga dari bebek utuh tersebut. Lalu setelah kita masukkan inputan kode menu dan jumlah menu yang akan dipesan serta menu yang keberapa, kita akan melakukan perbandingan. Nah, perbandingan ini kita menggunakan struktur kontrol if else majemuk. Fungsinya itu sebagai pilihan alternatif dari penyeleksian untuk mencari kondisi yang diinginkan. Nah, else if itu memiliki fungsi yang sama seperti pernyataan if, dimana jika else itu adalah pilihan terakhir yang akan dijalankan jika semua pilihan itu tidak memiliki nilai yang benar. Baiklah, di sini yang pertama kita bandingkan untuk kode menu yang pertama, yaitu BU. Kode menu BU ini untuk membandingkan nanti nama menunya ini apa dan harganya itu berapa. Untuk melakukan perbandingan itu kita menggunakan metode equals, yang dimana untuk membandingkan dua tipe data string maka digunakan metode equals. Kita berikan komentar. Sini kita masukkan if, lalu panggil variabel kode menu dengan struktur perulangan tadi dengan indeks perulangan i, lalu kita menggunakan metode equals, dimana untuk membandingkan dua tipe data string misalnya. Kita masukkan di sini kode menunya BU, lalu buka dan tutup kurung kurawan. Sini kita masukkan harganya itu dimasukkan 100.000 sesuai dengan data
yang ada di menu restoran tersebut. Lalu kita panggil variabel nama menu. Nah, di sini kita bikin baris ke samping, jarak baris itu ke samping yaitu berupa seperti tab. Kita bikinkan jaraknya 3. Ini gunanya untuk merapikan nanti setelah inputannya itu telah diinput oleh si user. Baru itu untuk merapikannya lah. Selanjutnya dilanjutkan dengan kode menu yang kedua, yaitu kode menu kedua ini adalah kode menunya DS. Jadi kita masukkan variabel, kita panggil variabelnya kode menu yang nantinya itu akan diinputkan oleh user. Kita masukkan metode equals, dimana untuk melakukan perbandingan dua tipe data string. Setelah itu kita masukkan kodenya itu ds, lalu buka kurung awal dan tutup kurung awal. Lalu masukkan harga. DS ini merupakan nama menunya, yaitu data super. Dari data super untuk harganya itu kita beri sesuai dengan data di daftar menu bebek sama itu 28.000. Untuk kita tambah variabel nama menu ini sama dengan kita kasih jaraknya itu sekitar 3 garis. Ini merupakan bebek data super. Ini kurang elastis, dimana jika nanti diinputkan kode menu DS, nanti akan keluar nama menu berupa bebek dada super dengan harga 28.000. Seterusnya sampai menu yang terakhir, yaitu di bagian menuan IT atau es tawar. Teman-teman bisa menyontohkan seperti ini, terserah untuk kode menunya atau mau inisialnya itu apa, dengan menggunakan perbandingan menggunakan struktur control if else, majemuk, dan metode equals-nya untuk membandingkan dua tipe data string. Ini kita copy paste saja untuk mempersingkat waktu. Baiklah, setelah semuanya telah dibandingkan dari keseluruhan kode menu, yang terakhir itu kita berikan pernyataan else, dimana jika itu pilihan yang terakhir yang akan dijalankan, namun jika semua pilihan itu tidak memiliki nilai benar, maka data nama menu dan harga itu tidak ditemukan, atau dia dinyatakan sebagai strip saja. Kita masukkan else buka tutup kurung nama menu harga ini sama dengan 0. Untuk nama menunya tidak diketahui. Atau kita beri tanda strip ini saja. Jadi ini menandakan bahwa jika user salah memasukkan kode menunya, maka dia akan muncul atau nama menunya itu tidak diketahui atau dinyatakan tanda strip seperti ini. Baiklah, setelah kita melakukan perbandingan dengan struktur control if else, majemuk, dan menggunakan metode equals tadi, kita selanjutnya akan melakukan perhitungan. Nah, perhitungan ini menggunakan aritmatika. Gunanya itu untuk menentukan total harga dalam satu menu dan total semua pesanan. Jadi kita akan menghitung di mana
jika user tadi memasukkan kode menunya, lalu misalnya masukkan menu untuk kode DS, nah nanti kan akan dimasukkan jumlah menu yang dipesan yang ini, misalnya 2 ini nanti akan dikalikan dengan total harga 20 satuan menu ini 28.000. Jadi 28.000 dikali jumlah menu yang dipesan. Misalnya 2 ya dikali 2, misalnya dia pesan 3 ya dikali 3. Maksudnya dikali untuk total harga per menunya itu dikali dengan jumlah menu. Di sini kita tuliskan kode programnya seperti ini. Ini kita berikan komentarnya terlebih dahulu. Ini merupakan perhitungan aritmatika untuk total harga satu menu dan total semua pesanan. Kita panggil variabel total harga dengan indeks i sama dengan harga satuan per menunya itu dikali dengan, kalau dikali itu di dalam Java itu ditandai dengan simbol bintang, dikali dengan jumlah menu. Kita panggil variabel jumlah menu. Lalu selanjutnya untuk total, kita panggil untuk variabel total semua sama dengan total semua ini ditambah untuk aritmatikanya total semua ditambah total harga. Ditambah total harga. Lalu kita bikin garis untuk memisahkan antara untuk inputan user dan hasil cetak struknya. Jadi kita gunakan keluar perintah input keluaran Java, yaitu system out print lin. Kita samakan garisnya dengan ini saja. Copy saja. Nah, kita copy ini. Lalu kita kasih jarak satu baris ke bawah. Tambah lagi satu baris ke bawah. Kita coba lagi, kita lanjut. Membuatkan cetak struknya, hasil outputnya. Ini cetak struk atau hasil output. Untuk penulisan kode programnya nanti kita ini kan dulu buat labelnya dulu. Kita langsung copy saja dari yang telah kita buatkan di sini. Ini langsung di copy saja. Kita tempel di sini. Ini kita rapikan. Oke. Sudah rapi. Lalu kita panggil data-data yang diinputkan dari user tadi, yang meliputi yang variabel mulai dari nama kasir, tanggal, waktu, jenis order, apalagi tadi yang diinputkannya. Nah, untuk kita panggil
dari inputan yang diinput oleh si user tadi, dari nama kasir, tanggal, waktu, jenis order, nomor mejanya, jenis pembayaran, jumlah pembayaran, serta jumlah data menu yang akan dimasukkan, serta jumlah data menu yang dimasukkan. Nanti kita akan tampilkan di stroke ini, atau kita tampilkan hasil outputnya di sini. Masukkan kode programnya, system out println. Kita panggil, kita nyatakan dulu untuk nama kasir, kita kasih jarak biar rapi. Setelah itu kita panggil nama kasir, lalu kita kasih garis baru ke bawah, jarak garis baru ke bawah dengan menggunakan garis miring ini, lalu N. Lalu setelah itu kita panggilkan untuk variabel tanggal. Untuk tanggal kita kasih jarak juga di sini, tanggal, lalu kita panggil tanggal, lalu kita kasih jarak barisnya juga di sini. Lalu setelah tanggal kita panggil variabel waktu, kita kasih jarak juga sekitar berapa ya. Ini teman-teman sesuaikan saja ya. Jika hasil outputnya nanti itu tidak rapi, teman-teman lihatnya dari output sini atau dari perbandingan tadi. Jika menunya itu tidak sejajar, nah, di sini kita panggil variabel waktu, kita kasih jarak, oke, kita panggil waktu, kita kasih jarak juga satu garis ke bawah. Itu tadi kan maksudnya itu tujuan saya itu untuk memberi garis atau line baru seperti println. Sudah waktu, kita panggil juga jenis ordernya, jenis order, kita kasih jarak satu kali saja, lalu kita panggil jenis order, lalu kita kasih jarak satu baris dulu, lalu selanjutnya kita panggil untuk nomor mejanya juga. Untuk nomor meja kita panggil nomor meja, kita kasih jarak 2 baris saja, ini 2 baris, lalu panggil variabel meja, nomor meja, selesai. Jangan lupa diakhiri titik koma. Nah, setelah itu kita bikin garis baru menggunakan sistem println, yaitu jumlah data menu, kita panggil variabel n. Setelah itu kita bikinkan judul listnya. Judul list itu meliputi dari urutan data keberapa, 1, 2, 3 sampai seterusnya. Terus ada list untuk kode menunya apa, nama menunya apa, dan harga menu itu berapa, dan jumlah menu yang dipesan itu berapa, dan total harganya. Di sini kita bikin komentarnya terlebih dahulu. Kita bikin cetak list judul. Kita gunakan sistem println, kita kasih garis-garis kita masukkan lagi sistem println. Ini kita tuliskan nomor saja, nomor, kita kasih jarak satu garis, lalu dilanjutkan dengan kode menu, kita kasih jarak juga
Setelah kode menu, nama menunya apa, kasih jarak juga. Lalu setelah itu harga menu kita kasih jarak juga. Setelah harga menu, jumlah menu kasih jarak juga. Lalu total harga, selesai. Kita copy garisan ini biar kelihatan sama. Setelah itu kita menggunakan struktur perulangan kembali, yaitu menggunakan struktur perulangan for, dimana dimulai dari indeks pertama sampai ke indeks terakhir yang dituju. Sama seperti tadi, untuk struktur perulangannya for i sama dengan 0, i dari n menggunakan counter i++. Kita buka kurung, lalu kita panggil juga untuk nomornya ini, nomor yang ini kita panggil tipe data integer dengan variable number plus number, dimana sama dengan i+1. Lalu kita panggil urutan variabel numbernya untuk nomor, untuk kode menunya, untuk nama menu, harga, jumlah menu, serta total harga, dimana di sini nanti akan ditampilkan di sini. Jadi kita panggil terlebih dahulu variabelnya masing-masing. Ini kita gunakan sistem outprintln, lalu kita panggil number. Setelah kita panggilkan number, kita kasih jarak berapa ya, kira-kira 4 ya. Nanti kalau misalnya tidak rapi, kita rapikan kembali. Oke. Lalu selanjutnya kita panggil kode menu untuk variabel kode menu. Ini dulu saya kasih jarak. Lalu kita panggil nama menunya, variabel nama menu. Nah, untuk nama menu ini kita harus kasih jarak, karena supaya nanti di outputnya itu bisa rapi, kelihatan rapi tulisnya. Nah, kita beri jarak sekitar coba 5 saja. 5. Lalu setelah itu kita panggil variabel harga. Untuk harga kita panggil, inilah digunakan untuk gunanya struktur perulangan for. Untuk harga, lalu untuk harga ini kita kasih jarak juga, teman-teman, sekitar, karena harga itu angka 3 saja. Setelah itu baru kita panggil variabel jumlah menu. Kita panggil jumlah menu. Kita kasih jarak juga nih, jumlah menu ini sekitar 3 saja, sama seperti harga. Setelah itu kita panggil variabel total harga. Total harga. Nah, ini bisa kasih jarak, langsung saja di sini. Setelah selesai, langkah selanjutnya kita ke melakukan cetak subtotal dan perhitungan pembayaran. Jadi di sini ini nanti akan menampilkan subtotal dari total semua pesanan oleh customer itu, nanti akan muncul seluruh harganya itu berapa. Lalu kita panggil variabel jumlah pembayaran. Jumlah pembayaran yang telah diinputkan oleh si user tadi akan ditampilkan juga. Lalu kita tampilkan variabel untuk kembalian. Untuk variabel kembalian ini kita deklarasikan dulu menggunakan aritmatika bayar, karena kembalian kan dikurang, jadi bayar dikurang total semua. Jadi kita menggunakan aritmatika pengurangan. Lalu ini terakhir kita deklarasikan jenis pembayarannya tadi apa yang diinputkan oleh user, apakah cash, debit, dan sebagainya. Nah, kita beri komentar dulu di sini. Total.
perhitungan pembayaran. Nah, kita kasih garis-garis ini juga biar kelihatan rapi. Kita copy saja di sini. Lalu kita panggil untuk pernyataan subtotal. RP panggil untuk total semua. Oke, selanjutnya kita juga panggil variabel untuk menyatakan jumlah pembayaran yang dibayarkan oleh bukan oleh si user tadi. Lalu kita panggil jumlah pembayaran. Salah, bayar. Lalu selanjutnya kita panggil variabel untuk menyatakan kembalian. Caranya seperti ini, kembalian. Lalu RP. Kita panggil dulu. Kita lakukan proses, kita deklarasikan dulu untuk proses pengurangannya. Ini cara buka kurung di sini, masukkan panggil variabel bayar dikurang dari total semua. Yang total bayar ya, total semua. Biar dia melakukan pengurangan dari jumlah pembayaran yang diinputkan oleh user dan dikurangi dari total semua. Baiklah. Oke, selanjutnya kita panggil jenis pembayarannya. Kita nyatakan jenis pembayaran. Kita panggil jenis pembayaran. Kita rapikan. Kita samakan titik duanya. Nah, oke. Lalu selanjutnya kita kasih baris baru ke bawah menggunakan sistem outprint dengan menambahkan garis miring n, menambah satu baris lagi ke bawah. Dan nantinya itu akan ditampilkan output berupa ucapan terima kasih serta cabang-cabang dari restoran. Sekarang kita coba jalankan kode program tersebut. Yang pertama kita masukkan inputan dari si user tersebut meliputi yang pertama itu nama kasir. Yang kedua itu memasukkan inputan berupa tanggal pemesanan customer tersebut. Misalnya tanggal hari ini. Lalu dilanjutkan dengan memasukkan waktu pemesanan oleh customer tersebut. Lalu memasukkan jenis ordernya, apakah customer tersebut makan di tempat atau takeaway atau bungkus. Di sini kita coba memasukkan customer tersebut bahwa dia makan di tempat, maka kita masukkan inputan berupa dine-in atau makan di tempat. Lalu selanjutnya nomor meja customer tersebut misalnya nomor 5. Lalu jenis pembayarannya itu berupa tunai atau cash. Lalu jumlah pembayaran oleh customer tersebut, dia membayar sejumlah uang tunai Rp200.000. Lalu kita masukkan jumlah data menu yang dipesan oleh customer tersebut. Ada berapa jenis data menu yang dia pesan. Misalnya kita masukkan sini 5. Lalu kita masukkan kode menu yang pertama. Misalnya di sini dia memesan makanan berupa bebek goreng bagian dada super. Maka kita masukkan di sini kode menunya yaitu DS. Kita masukkan di sini DS harus dengan huruf kapital. Lalu kita masukkan jumlah menu yang dipesannya itu misalnya 2, sejumlah 2. Lalu yang kedua itu misalnya dia memesan menu ayam dengan pilihan paha, maka kita memasukkan
kode menu nomor 9 ini, yaitu PH. Masukkan PH dengan jumlah juga yang sama yang tadi, di jumlah 2. Lalu menu yang ketiga itu dia memesan menu tambahan berupa nasi putih, maka kita memasukkan kode menunya dengan nasi MP dengan jumlah yang dipesannya itu misalnya 4. Lalu ini kita telah memasukkan data yang ketiga, maka selanjutnya data yang keempat, misalnya dia memesan menu tambahan lagi, yaitu sayur asam, maka kita harus memasukkan kode menu berupa SA nomor 16 ini. Kita masukkan SA dengan jumlah yang sama, yaitu dengan jumlah 4 misalnya. Lalu selanjutnya yang menu data yang kelima atau yang terakhir, dia memesan minuman itu berupa misalnya es jeruk, maka es jeruk di sini kita tandai dengan kode menu EJ nomor 22. EJ dia memesan dengan jumlah 4 juga. Lalu kita klik enter. Nah, setelah kita memasukkan inputan dari user, maka nanti keluarlah outputnya di sini, yaitu berupa struk yang akan di print oleh user. Nah, di sini kan kita tadi memakai struktur perulangan, dimana setelah menginputkan dari user tadi yang berupa nama kasir, tanggal, waktu, jenis order, dan sampai jumlah data menu ini, nanti dia akan melakukan perulangan dan akan ditampilkan di sini. Setelah itu dari kode-kode menu yang kita masukkan tadi, nah seperti yang DS, PH, nah itu kan dilakukan perbandingan menggunakan struktur control if dan else. Maka ketika user itu memasukkan kode menu DS, maka nanti akan keluar outputnya itu berupa maksud dari kode menu itu, yaitu bebek dada super, dan dilanjutkan dengan ditampilkan harga menunya, serta dia akan melakukan penjumlahan total harga dari jumlah menu yang diinputkan tadi. Lalu dilakukan perhitungan subtotal dari semua jumlah pesanan tersebut, yaitu senilai Rp154.000. Lalu jumlah pembayaran tadi yaitu Rp200.000, maka total kembaliannya itu senilai Rp46.000, dan jenis pembayarannya itu tadi tunai. Nah, jadi begitulah cara pembuatan sebuah struktur kasir sederhana berupa struk pembayaran dari pembayaran restoran dari Bebek Goreng Haji Slamet. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, ada kesalahan, silakan tulis di kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.